Saudara yang terkasih dalam Kristus, marilah kita tinggalkan segala kesibukan kita untuk memulai ibadat sabda. Saya mengajak kita sekalian untuk bangkit berdiri. Dalam nama Bapa, karya keselamatan Allah harus tetap berlangsung, tidak hanya pada sekarang, tetapi juga masa yang akan datang. Untuk kepentingan inilah, gereja membutuhkan orang-orang yang ambil bagian dalam karya perutusan ini. Bacaan hari ini menggambarkan panggilan orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk ambil bagian dalam karya Allah. Tokoh dalam perjanjian lama adalah Samuel, dan tokoh dalam perjanjian baru adalah murid-murid Yesus. Pada masa sekarang, panggilan secara personal ini pun tetap diberikan oleh Allah dalam gereja bagi mereka yang terpanggil dalam pelayanan khusus. Namun setiap pribadi yang sudah dibaptis juga diajak untuk ambil bagian dalam mewartakan karya keselamatan Allah pada zaman ini. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita menyatakan sesal tobat hati kita dengan berdoa. Doa tobat. Tuhan yang Maha Esa, manusia satu-satu, selamat engkau kaum, tetapi selamat dalam diri kau, yang mengenal maka itu. Aku benci akan segala dosa, dan yang berpengalaman, yang memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Ya Tuhan, kasihilah aku yang marilah kita Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau mengatur segala yang di langit dan di bumi. Dengarkanlah dengan rela permohonan-permohonan umat-Mu, dan berilah damai-Mu bagi kami pada zaman ini. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikuti Dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, pada kesempatan
kesempatan yang berahmat ini saya akan memberikan renungan dengan judul Menemukan Diri di Dalam Yesus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, masing-masing dari antara kita ketika mencari dan bertemu dengan Tuhan tentu mempunyai kisahnya sendiri. Para murid Yesus yang pertama pun memiliki kisah khusus dan sederhana dalam pertemuan mereka dengan Yesus. Tanpa banyak basa-basi, para murid pertama langsung datang untuk bertemu dengan Yesus dan tinggal bersamanya. Dalam hal ini, tampak kesiapsediaan dan iman para murid dalam mengikuti Yesus. Kita tahu bahwa setiap manusia memiliki keinginan untuk memperoleh yang lebih baik dalam hidupnya, terlebih menemukan jati dirinya. Setiap orang tentu berharap untuk bertemu dengan sosok yang tepat agar dapat membantunya untuk sampai kepada kesejatian hidupnya. Injil hari ini mengungkapkan secara implisit kerinduan para murid untuk bertemu dengan Yesus Sang Guru. Panggilan Yesus atas murid-murid demi kepentingan kerajaan Allah. Mereka menemukannya dalam diri Yesus sebagai guru sejati. Mereka pun tinggal dan belajar bersamanya, mengikuti dan melakukan apa yang dikatakannya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ada beberapa pelajaran yang dapat kita petik dari firman Tuhan ini. Yang pertama, pengakuan atas kesiapaan Yesus. Ada 3 gelar Yesus dalam perikop hari ini, yaitu sebagai anak domba Allah, sebagai rabi, dan sebagai Mesias. Anak domba Allah menunjukkan bahwa Yesus adalah korban tebusan bagi dosa manusia, dan hal ini berhubungan dengan jabatan iman. Sementara rabi berbicara tentang salah satu jabatan yang tertinggi di tengah masyarakat Yahudi, di mana guru memiliki ajaran dan murid mendengarkan. Mesias atau yang disapa dengan yang terurap berbicara tentang Yesus sebagai raja. Yang kedua, mendengar dan percaya meski belum melihat. Ini pengalaman kedua Yohanes yang hanya mendengar tetapi mereka percaya. Yang ketiga, Yesus tetap sayang meski tidak mengenal. Dia menjumpai, berdialog, dan mengajak mereka ikut bersama Yesus. Ini hal yang luar biasa, baru kita kenal pertama sudah disambut dengan baik. Yang keempat, di dalam Yesus ada sukacita dan keselamatan. Ini pengalaman Andreas setelah bertemu dengan Yesus, dia merasakan sukacita. Buktinya, dia kembali dan menjumpai saudaranya dan memberitahukan bahwa bertemu dengan Mesias, Raja yang diurapi. Dan yang kelima, mari membagi berkat bagi sesama. Ayat ini selalu dipakai juga untuk penginjilan, bagaimana kita membawa orang kepada Yesus. Dalam hal ini, Andreas membawa saudaranya Simon kepada Yesus. Andreas ingin apa yang juga dirasakan oleh Simon. Dan yang keenam, Yesus mengenal dan mengetahui kehidupan setiap orang. Dia memandang Simon, bahkan merubah namanya Petrus yang disebut batu karat. Dia tahu bagaimana kehidupan Petrus ke depan yang penuh dengan sikap keras kepala. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebagai seorang Kristen, Sang Guru kita Yesus Kristus. Kristus memanggil kita untuk tinggal bersamanya agar kita lebih mengenal Yesus dan semakin sadar untuk melakukan kehendak-Nya. Pengenalan kita akan Yesus dan terlihat kesediaan
Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita mengakui iman kepercayaan kita dengan berdoa. Aku percaya Kristus mengundang para muridnya untuk tinggal bersama-sama dengannya. Kita pun diundang untuk tinggal bersamanya dan turut serta mewartakan kerajaan Allah. Marilah kita panjatkan doa-doa kita sebagai murid-muridnya kepada Bapa. Bagi para pemimpin dan petugas gereja, Allah Bapa Maha Kasih, bimbinglah, dampingilah selalu para pemimpin dan petugas gereja dalam panggilan dan utusan mereka. Semoga mereka selalu memiliki semangat melayani dan teguh berjuang sebagai saksi demi keselamatan kami. Marilah kita mohon bagi para masyarakat kita. Allah Bapa Maha Bijaksana, terangilah para pembimbing masyarakat kami dengan terang Roh Kudus. Semoga selalu menjaga suasana hidup yang sehat dan wajar, serta membuka kesempatan berkembang bagi semua orang. Marilah kita mohon bagi para penderita. Allah Bapa Maha, berkatilah dan teguhkanlah pengharapan iman serta kasih mereka yang menderita. Semoga melalui penderitaan yang sedang dialami, mereka mampu mempersatukan dengan penderitaan Kristus dan tetap berjuang mencari jalan keluar dan kesembuhan. Marilah kita mohon bagi kaum muda di antara kita. Allah Bapa Maha Setia, teguhkanlah iman kaum muda kami dan kobarkanlah pengharapan mereka. Semoga mereka berani menanggapi panggilan dan bersedia mengikuti Kristus dalam mewartakan kerajaan kasih. Marilah kita mohon Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau selalu mengajak kami untuk berani meninggalkan kepentingan kami sendiri dan mengabdi di dalam kerajaan. Berilah kami kekuatan untuk menanggapi panggilan dan menjadi pengikut Kristus yang sejati, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita satukan doa dan permohonan kita lewat doa yang diajarkan Kristus kepada kita dengan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menguatkan kami melalui kehadiran dalam ibadat ini. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah membagikan kelimpahan cinta kasih-Mu kepada kami. Semoga hidup kami dipenuhi rasa syukur, baik dalam suasana maupun dalam duka. Semoga persekutuan kami dengan Yesus dalam ibadat ini menguatkan iman kami, sehingga kami mampu menjadi saksi-saksi-Mu di tengah-tengah masyarakat. Bapa, kami mohon rahmat-Mu bagi mereka yang tidak bisa hadir dalam ibadat,
Semoga mereka semua tetap dalam naungan kasih-Mu, sebab Engkaulah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dengan ini ibadat sabda kita telah selesai. Syukur